Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kawan-kawan para pemilik kapal, para operator kapal, para kapten kapal, para perwira dan ABK, serta para surveyor, independent marine surveyor, para owner surveyor, para pekerja-pekerja yang ada di galangan kapal, dan semua pihak yang terkait dengan kapal, dan wabil khusus tentang pemeriksaan kapal. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, Gresik, Jawa Timur, kita belajar ya. Saya akan berbagi perihal berapa sering sih pemeriksaan bagian dasar kapal. Berapa lama sih periodenya pemeriksaan bagian dasar kapal. Saya ambil contoh salah satu yang paling sederhana dan yang paling umum diaplikasikan di dalam SOLAS ya, yaitu kapal kargo. Nanti akan ada sesi-sesi tersendiri terkait dengan kapal yang bukan kargo, katakan kapal penumpang atau kapal feri. Kali ini kita akan berbagi tentang pemeriksaan dasar kapal, frekuensi pemeriksaan dasar kapal kargo. Ya, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal IMS Gresik, Jawa Timur, channel Sinau Kapal memberikan sharing berbagi perihal pemeriksaan dasar kapal. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa kapal kok selalu diperiksa? Ya, bagian dasarnya. Kenapa ada namanya aturan perlimbungan? Kenapa ada pengedokan? Ya, kenapa ada bisnis galangan kapal? Sehingga kapal harus dinaikkan di atas galangan. Ini perlu kita garis bawahi. Ternyata penyebab utamanya adalah konvensi yang namanya SOLAS 1974 ya. Termasuk SOLAS 1974 protokol 88 ya. Ini yang menyebabkan kapal dinaikkan di atas dok, hukumnya wajib ya, hukumnya fardu ain. Dalam periode 5 tahun masa berlaku sertifikat kapal ini harus ada 2 pemeriksaan dasar kapal ya. Jadi dalam waktu 5 tahun ada 2 pemeriksaan dasar kapal. Ya. Minimal harus ada 2 inspeksi ya. Kapal di bagian luar dan dasarnya. Ya. Kalau bagian luarnya saja bisa setiap saat diperiksa oleh siapapun. Tapi bagian luar dasar kapal itu tidak semudah orang memeriksa. Karena bagian tersebut berada di bawah garis air.
airnya air laut. Dan ada namanya pemeriksaan. Kalau ataupun diperiksa di atas air disebut dengan in-water survey atau survei diselami. Ya, diselami menggunakan penyelam yang profesional, memang dididik untuk in-water survey. Tidak bisa penyelam hanya sekedar penyelam scuba, tidak bisa. Tapi yang penyelam yang dididik memang tujuannya untuk melihat bagian dasar suatu kapal. Jadi kembali lagi bahwa penyebab utama kapal dilakukan pengedokan ternyata adalah SOLAS 1974, ya. Tahun 1974 itu menyatakan kapal-kapal wajib dalam waktu 5 tahun berlakunya sertifikat kapal harus ada 2 pengedokan. Itulah kenapa pemerintah menunjuk, ya, badan klasifikasi seperti BKI untuk melakukan pemeriksaan 2 kali minimal dalam waktu 5 tahun. Ya. Ini sebenarnya domain daripada pemerintah. Dan domain pemerintah ini diotorisasikan kepada badan klasifikasi di Indonesia, namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Ya. Pak, apakah harus demikian? Ya, menurut SOLAS demikian, kecuali regulasi itu seperti regulasi 1, 14E, dan F atau F itu misalnya untuk kapal selain kapal kargo, ya, dia bisa maksimum adalah 12 bulan, ya, 12 bulan. Baik kawan-kawan semua. Lalu salah satu infeksi tersebut harus dilakukan pada atau setelah survei tahunan keempat, ya. Setiap kapal itu ada survei tahunannya. Ini survei tahunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah keempat ini, maka kita harus ada pemeriksaan bawah garis air, ya, pemeriksaan pengedokan. Makanya tahun keempat setelahnya ini pemilik kapal harus siap-siap melakukan pengedokan, ya. Di tahun pertama sampai tahun keempat itu ada 1 pengedokan. Biasanya dasarnya dari 36 bulan, ya. Sebelumnya ini ada 30, maksimum 36 bulan itu dilakukan pengedokan. Ini yang memberi amanat adalah SOLAS. Nah, pengedokan yang kedua ini dilakukan setelah atau pada tahun keempat. Ya, tahun keempat boleh dilakukan pengedokan. Setelahnya boleh juga. Yang penting rentangnya adalah setelah tahun keempat. Jadi di rentangnya ini. Kalau tahun kelima itu adalah tahun pembaruan sertifikat keselamatan, ya. Sertifikat keselamatan itu di tahun kelima diperbarui, ya. Antara tahun keempat dan tahun kelima ini maka dilakukan pengedokan. Nah, ini pengedokan. Ini yang ngomong bukan kelas tapi adalah SOLAS, ya.
Yang ngomong demikian ini adalah Solas. Sehingga ada dua pengedokan di dalam periode 5 tahun. Nah, ini bisnis galangan. Jadi galangan itu mempunyai dua bisnis dalam waktu 1 tahun untuk satu kapal. Ya, 2 kali pengedokan. Nah, baik, kawan-kawan semua. Bila sertifikat konstruksi keselamatan kapal telah diperpanjang, ya, ya, kalau memang itu sertifikatnya telah diperpanjang berdasarkan Solas 74, misalnya diperpanjang di sini, dan telah dilakukan survei pemeriksaan bawah garis air antara ini dan ini, antara tahun ke-4 sampai tahun ke-5 sudah dilakukan, maka pemilik kapal akan mendapatkan perpanjangan masa berlaku sertifikat tersebut selama 5 tahun. Jadi makanya kenapa kok kita melakukan pengedokan di sini diperpanjangnya 5 tahun. Di sini diperpanjangnya 5 tahun. Di sini diperpanjangnya 5 tahun. Ini karena kita mengikuti aturan Solas. Baik kawan-kawan semua. Ada pertanyaan Pak, antara dua inspeksi, ya, ternyata tidak boleh melebihi 36 bulan. Katakan kita sudah memeriksa di sini, maka pemeriksaan berikutnya adalah maksimum 36 bulan. Ya. Artinya kalau kita memeriksa di tahun kedua, maka kita akan maksimum adalah tahun ke-5. Kalau kita semakin maju di sini, boleh nggak Pak kita melakukan sebelum tahun kedua? Boleh, karena kita bisa melakukan di 3 bulan sebelumnya. Sehingga pengedokan berikutnya tidak boleh lebih dari 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat. Ya, jadi ini adalah satu pasangan, ya, 36 antara ini dan ini. Kalau ini maju ya ini maju. Kalau ini mundur, ini juga mundur, ya. Ini juga mundur. Tetapi tidak boleh melebihi tahun ke-5, ya. Jadi kalau kita melakukan pengedokan di sini, maka yang di sini tidak boleh melebihi tahun ke-5 masa berlakunya sertifikat. Tidak boleh, ya. Baik. Itulah kira-kira kawan-kawan. Jadi kita ulangi lagi bahwa pemeriksaan dasar kapal ada masa-masanya atau ada berapa seringnya, kapan harus dilakukan. Yang kedua, minimal harus ada 2 pengedokan. Ya, ini yang harus disiapkan bagi pemilik kapal, menyiapkan anggaran untuk melakukan pengedokan di selama 5 tahun itu. Bagi galangan ini merupakan bisnis, bagi siapapun pihak terkait dengan pelayaran dan perkapalan ini juga merupakan suatu bisnis seperti bisnis ultrasonic test, bisnis sandblasting, bisnis pengecatan, itu bisa dilakukan pada 2 periode ini. Dan yang keempat ini harus dilakukan di antara ini dan bersamaan dengan tahun ke-5, tahun ke-4 dan
bersamaan dengan pembaruan. Dan masa berlakunya bila ini sudah dilakukan pengedokan di antara ini dan bisa diperpanjang, otomatis bisa diperpanjang sertifikatnya selama 5 tahun. Yang dimaksud di sini adalah sertifikat konstruksi keselamatan kapal kargo. Dan antara dua inspeksi tersebut harus maksimal 36 bulan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, terutama kapalnya yang telah melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik. Kita bisa berbagi dan berdiskusi tentang kapal, kali ini tentang pemeriksaan dasar kapal dan khususnya frekuensi pemeriksaan dasar kapal untuk kapal kargo. Demikian sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.